Continua. Kecapean atau? Sini tanya, gue sih. Aki kilo. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga. Oke, Mas. Sambil nunggu yang lain ya, Pak? Ya, enggak apa-apa. Sambil saya nyiapkan juga untuk slide-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua peserta. Baik, kali ini Salman akan mengadakan sebuah seminar online kaitannya dengan strategi hukum bagi perusahaan di masa COVID-19. Yang menjadi pembicara yaitu Bapak Dr. Yudo, akademisi dari Universitas 11 Maret. Oh ya, ini sudah tambah lagi orangnya. Baik, Pak Yudo, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, waktu saya berapa menit nih untuk presentasi, Mas Moderator? Oke, Pak. Untuk waktu saya persilahkan. Ya, maksudnya untuk saya dikasih waktu berapa untuk presentasi nanti supaya menyesuaikan aja saya. Oh iya, Pak. 55 menit, Pak. Itu plus tanya jawab atau? Iya, Pak. Sudah termasuk tanya jawab. Oke. Sudah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera. Oke. Ya. Oke, terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk bisa berbagi terkait dengan materi yang disajikan pada siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya barokah. Dan tak lupa juga saya sampaikan ucapan yang ada di dalam grup ini atau di dalam Zoom meeting ini, Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Itu Amin. yang kita harapkan, dan mudah-mudahan masalah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu atau rekan-rekan, kalau saya lihat di sini ada beberapa mas-mas, mbak-mbak, dan juga mungkin yang lainnya. Saya diminta panitia untuk sedikit berbagi mengenai strategi hukum bagi perusahaan di masa COVID-19. Sebenarnya kalau kita bicara hubungan antara perusahaan terkait dengan strategi apa yang harus disiapkan perusahaan, kaitannya dengan masa COVID-19, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai COVID-19, ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tetapi kalau terjadi ya harus kita sikapi. Artinya berdasarkan data yang dirilis pada tanggal 26 April bahwa jumlah korban yang mungkin saya dibantu slide-nya Mas Moderator, itu sebenarnya cukup banyak. Cuman kalau untuk yang di Indonesia ini, saya rasa mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang di negara-negara tertentu. Artinya apa? Sebenarnya kalau secara keseluruhan itu hampir yang terjangkit dalam kasus corona ini adalah 2.993.000 kasus, yang mana 2,93 juta ini positif, dan data yang saya rilis
per 26 April melalui Kompas, itu 203.000 itu meninggal dunia dan 839.000 itu sembuh. Lalu kalau di Indonesia itu hampir 8.800 kasus yang terjangkit positif dengan jumlah yang meninggal itu 743 dengan persentase 1.107 itu sembuh. Itu data mungkin dari kemarin 26 April rilis dari Satgas COVID-19. Artinya apa? Sebenarnya bencana atau saya katakan ini wabah pandemi itu berakibat ke segala aspek, dari aspek kesehatan, keselamatan, jiwa itu sangat-sangat berpengaruh. Artinya pandemi ini tidak terjadi di negara kita, tetapi hampir 102 negara yang sudah terjangkit mengenai virus COVID-19. Sehingga selain aspek kesehatan, beberapa aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, bisnis, ketenagakerjaan, pendidikan, bahkan religi itu sangat berdampak. Lalu apa kaitannya dengan perusahaan? Tentu kalau kita bicara dengan perusahaan atau badan usaha atau bidang usaha, jelas bahwa pandemi COVID-19 ini berpengaruh kepada kinerja sektor perusahaan atau usaha. Kita ketahui bahwa semenjak pandemi COVID-19 itu pemerintah yang dalam hal ini mengeluarkan beberapa produk hukum dalam pandemi COVID-19, tapi sebelum muncul penerapan beberapa kebijakan, sebenarnya di negara kita itu sudah diatur mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan dan kesehatan, yang mana undang-undang ini sempat kemarin menjadi pro kontra apakah ini diberlakukan atau tidak, kemudian apa konsekuensi ketika hal ini diberlakukan, itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan dan kesehatan. Artinya ketika terjadi wabah atau satu bencana yang itu berkaitan dengan kesehatan, tentu ada rujukan yang harus dipakai. Kemudian muncul PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB atau pemberlakuan pembatasan sosial berskala itu yang mana saat ini dijalankan di beberapa daerah, terutama di Jabodetabek itu sudah memberlakukan itu. Kemudian Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, yang mana penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional ini yang menjadi rujukan tentunya bahwa yang menyatakan bahwa bencana pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Nah, ini muncul mengenai penetapan bahwa COVID-19 itu sebagai bencana nasional non-alam. Lalu setelah itu ditindaklanjuti beberapa aturan atau regulasi yang lainnya, salah satunya Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Jadi cara teknis bagaimana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar itu seperti apa teknisnya, itu diatur di Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Lalu ada regulasi di sektor keuangan, di finance itu muncul PUJK nomor 11 tahun 2020 tentang siklus perekonomian nasional. Artinya yang kemarin sempat dimunculkan ada beberapa hal berkaitan dengan kebijakan di sektor keuangan dan finance karena dampak dari pandemi COVID-19. Sebenarnya kita bicara pandemi COVID-19 itu kita dalam bahasa hukum, apakah yang dikeluarkan produk pemerintah dengan 19 menjadi sebuah bencana. Nah, kalau kan jelas itu bencananya jelas bencana nasional non alam. Artinya apa?
kata bencana itu dalam tafsir hukum itu kan bisa dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan memaksa atau keadaan kahar. Lah ini yang beberapa waktu lalu menjadi perdebatan, apa hubungannya bencana COVID-19 itu dengan force majeure. Itu yang jelas ada beberapa keterkaitan dengan kewajiban para pihak dalam konteks perusahaan. Ya. Jika kalau ini dikatakan pertanyaannya, apakah force majeure itu dikategorikan, COVID-19 itu dikatakan force majeure? Nah, ini sama atau tidak itu yang menjadi persoalan. Karena dalam konteks hukum perjanjian, force majeure itu diatur di pasal 1244 dan pasal 1245, yang mana di situ diatur mengenai syarat mengenai keadaan yang kalau saya sampaikan, kita pahami dulu bahwa terminologi force majeure itu sebenarnya tidak secara tegas diatur di dalam KPK. Hanya di pasal 1244 dinyatakan jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga. Nah, saya garis bawahi, sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, di mana hal tersebut tidak ada etikat buruk. Artinya kalau dalam merujuk pasal 1244, jika yang berhutang atau salah satu pihak saya katakan, itu dihukum mengganti biaya rugi, bunga, dan lainnya, dan ia tidak dapat membuktikan bahwa yang tidak dapat diduga. Nah, apa yang tak terduga itu? Sehingga tak terduga dan tidak adanya etikat buruk, nah itu dianggap pasal 1244 itu sebagai force majeure. Lalu di pasal 1245 dikatakan tidak ada biaya rugi dan bunga bila karena keadaan memaksa. Jadi dapat terduga, tidak terduga, kemudian tidak ada etikat buruk dan tidak dapat artinya ada keadaan memaksa karena tidak disengaja, maka itu masuk kategori force majeure. Ya, sehingga kalau kita katakan force majeure itu sebenarnya keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena peristiwa yang bukan kesalahannya, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diduga. Yang menjadi pertanyaan itu apakah kejadian COVID-19 itu masuk kategori force majeure, gitu kan. Nah, sehingga ketika ini kita pahami bahwa COVID-19 itu masuk dalam force majeure, maka berlakulah kondisi tersebut. Sehingga jadi pertanyaan, lalu bagaimana hal tersebut disikapi oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam konteks itu adalah sebagai suatu kejadian yang tegal atau keadaan memaksa. Tentu kita ingat kejadian COVID-19 itu kan berawal dari Wuhan, China beberapa bulan yang lalu. Artinya pandemi ini terus bergerak di Eropa, di Asia, bahkan di belahan dunia pun. Sehingga pertanyaannya, apakah kejadian COVID-19 itu masuk dalam kategori ini? Artinya apa? Apakah dengan berlakunya kejadian COVID-19 sebagai force majeure, tentu berlaku pula klausul dalam force majeure tersebut. Nah, kita lihat kalau dalam konteks force majeure tersebut 1244 dan 1245 itu peristiwa yang menghalangi debitur atau para pihak atau salah satu pihak melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Saya katakan kewajiban atau prestasi. Sehingga tidak dapat terlaksananya perjanjian tersebut atau terlambat melaksanakan perjanjian tersebut dikarenakan
disebut. Salah satunya misalkan tidak dapat diduga, tidak disengaja, di luar kesalahan debitur, tidak ada etikat buruk dari debitur secara kepada debitur. Artinya apa? Konsep force majeure itu mengandung dua hal, yaitu suatu hal yang tak terduga dan keadaan maksa. Tak terduga itu apa? Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ya kita tidak ngerti tiba-tiba di Indonesia terjadi COVID-19 sampai menyebar, kemudian sampai penerapan PSBB dan segala macamnya, dan kejadian ini bukan sesuatu yang periodik. Nah, ini yang perlu dipahami, bukan sesuatu yang periodik. Artinya apa? Berbeda konteks. Kalau misalkan virus seperti COVID ini kan tidak terduga. Artinya begini, kalau mungkin kita belajar dari pengalaman fakta di lapangan, di Jakarta pada saat musim penghujan, bisa dipastikan itu kondisinya akan selalu banjir. Bahkan intensitas hujan di Jakarta dalam kurun waktu 1 jam 2 jam dengan intensitas cukup curahnya tinggi, dipastikan di Jakarta banjir untuk sementara waktu. Nah ini kalau menurut saya sesuatu yang periodik. Periodik itu artinya itu terjadi berulang-ulang. Sehingga mungkin orang bisa mengklaim banjir di Jakarta bukan kategori force majeure. Bisa juga orang menafsirkan seperti itu. Artinya bisa dipastikan kalau musim penghujan, karena drainasenya kurang baik, karena faktor yang lain macam-macam, kiriman dari kota yang di sekitarnya seperti Bogor, kemudian Tangerang, segala macam-macam, itu bisa diprediksi. Nah, apakah COVID-19 ini periode tidak? Tentu tidak, gitu kan. Sehingga ketika tidak terjadinya rutin itu tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Nah, ini syarat konsepsi force majeure sesuatu hal yang tak terduga. Sehingga ketika ini tidak terjadi secara periodik atau rutin, bahkan tidak dapat diduga, maka tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Tentu kalau konteksnya tadi saya katakan banjir di Jakarta, atau kalau misalkan hal tertentu, misalkan mohon maaf kalau pada musim penghujan banyak wabah penyakit, sakit flu, virus, ini kan beda. Sehingga ketika COVID-19 dikatakan sesuatu yang tak terduga. Lalu keadaan memaksa, apa unsurnya? Itu dilihat kemampuan untuk dikendalikan. Artinya apa? Kita bisa lihat di berbagai negara, ya walaupun tidak semuanya itu menangani dengan baik, seperti di Italia, di Spanyol, di Prancis, bahkan di Iran, itu kan di luar kemampuan sehingga kondisi COVID-19. Ada peristiwa yang tidak mungkin dihindari atau tidak ada langkah wajar yang diambil menyebabkan musnahnya barang yang diperjanjikan. Nah, ini berbeda dengan peristiwa alam yang lainnya yang mungkin saja itu masuk juga kategori keadaan memaksa. Sehingga tidak ada langkah wajar-wajar itu yang dalam konteks normal itu bisa dilakukan. Sehingga dengan adanya peristiwa tidak mungkin dihindari, maka ada peristiwa yang menjadi penghalang. Apa peristiwanya tersebut? Sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan atau yang disepakati. Nah, ini kita samakan dulu persepsi bahwa COVID-19 itu masuk dalam kategori force majeure-nya itu sebenarnya majeure yang mutlak atau yang relatif atau nisbi. Artinya relatif itu sebenarnya force majeure itu bisa dianggap tidak ada manakala hal tersebut membutuhkan satu pengorbanan dari sisi debitur atau salah satu dalam rangka memenuhi prestasi. Prestasi ini konteksnya bisa dipahami dalam konteks perjanjian atau perikatan. Perikatan nanti akan saya jelaskan, ini sebenarnya konsepnya luas. Walaupun kita lihat pertanyaannya, bagaimana hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak yang masuk dalam kategori perikatan atau perjanjian ketika ada wabah COVID-19 yang dianggap sebagai force majeure. Nah, ini menjadi situasinya sangat-sangat bergantung pada case yang dihadapi. Kita lihat ketika bencana tsunami, kemudian bencana alam di Palu, yang mana ketika terjadi perikatan para pihak, saya contohkan misalkan ketika terjadi perikatan hutang piutang yang menggunakan benda jaminan, yang benda jaminan itu dijaminkan sebagai debitur, tiba-tiba
musnah. Musnahnya karena apa? Karena ditelan bencana alam dalam konteks tsunami. Mungkin kalau Bapak Ibu atau peserta webinar ini melihat cerita di Palu atau di mana itu ada lokasi tanah yang itu berpindah, bergeser karena adanya gerakan lempeng bumi sehingga menyebabkan berpindah. Kemudian berpindahnya itu tidak jelas sehingga kemana? Sehingga dianggap bendanya ini musnah. Nah, ini musnah ini dalam kategori istilahnya kalau musnah itu dalam kategori tidak ada, sehingga apalagi kalau sudah tidak ada barangnya ini musnah. Nah, ini bisa dikategorikan force majeure dalam konteks bencana alam. Lalu kalau COVID-19 dikategorikan sebagai force majeure non bencana alam, ini saya katakan lagi, kepres yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non alam itu sebenarnya bergantung kepada posisi di mana perikatan itu berada. Jadi maksud saya ketika COVID-19 dikaitkan dengan perikatan para pihak, maka ini dilihat case-nya dulu. Apakah nanti itu bisa dilakukan tidak dalam pemenuhan kewajiban. Karena hal ini berbeda gitu kan. Nah, saya contohkan misalkan begini, ada pengiriman barang yang harus dilakukan ke Jabodetabek. Karena di Jabodetabek diterapkan PSBB, maka organda atau transportasi tidak bisa keluar. Tidak bisa keluarnya transportasi itu menyebabkan tidak terpenuhnya perjanjian pengiriman barang. Nah, ini bisa berlaku seperti itu. Atau sebenarnya mungkin ada daerah lain yang tidak menerapkan PSBB sehingga dia masih bisa melaksanakan perikatan. Sehingga sifatnya kalau saya lebih yang bersifat relatif atau nisbi. Lalu kaitannya apa dengan perusahaan tersebut? Nah, kita ketahui dalam kontrak perjanjian atau dalam perikatan itu dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Lalu seperti di negara lain, di Singapura itu menerapkan pada 1 April merilis mengenai kebijakan beliau terkait dengan pembebasan pertanggungjawaban terkait dengan ketidakmampuan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Artinya apa? Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban kontraktual. Kontraktual ini menyangkut kepada para pihak semua yang seharusnya melaksanakan kontrak itu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab memenuhi prestasinya, tetapi karena COVID itu negara memberikan kebebasan atau pembebasan pertanggungjawaban terkait dengan ketidakmampuan pelaksanaan kewajiban kontraktual atau disebutkan kebijakan BIL pada 1 April 2020 di Singapura. Lalu kebijakan apa yang berkaitan dengan perusahaan? Nah, sebenarnya kalau saya katakan problematika di masa pandemi COVID-19 itu berpengaruh. Yang pertama itu berkaitan dengan kontraktualnya. Saya katakan tadi ada beberapa problematika di masa pandemi COVID itu internal, eksternal, kemudian ada akibat hukum dan penyelesaian sengketa. Kalau internal, kalau kita lihat dalam konteks perusahaan di sini saya katakan ada beberapa tafsir atau katakan badan usaha ini bisa sifatnya itu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Artinya kalau dalam beberapa mazhab mengenai pembagian bidang usaha itu dalam KUH Perdata pun dibagi ada perusahaan yang sifatnya orang perorangan, kemudian persekutuan perdata, kemudian firma, CV, PT, dan sebagainya. Sehingga bidang usaha tersebut secara kontraktual itu
badan usaha tersebut. Jadi saya katakan internal perusahaan itu ya dari sisi yang pertama adalah berkaitan dengan owner atau pemegang saham atau investor atau pemodal. Itu bergantung dari ruang lingkup badan usaha yang dijalankan oleh masing-masing pihak. Sehingga kalau terjadi, mohon maaf saya katakan tadi COVID-19, banyak sekali perusahaan atau bidang usaha yang dia itu susah memenuhi kewajiban atau susah dia melaksanakan kewajibannya. Sehingga apa? Ini berpengaruh banyak, mohon maaf saya katakan banyak bidang usaha yang tertutup, kemudian bankrupt, pailit, atau segala sesuatunya. Sehingga yang dirugikan siapa? Sebenarnya yang dirugikan itu adalah owner, pemegang saham, atau investor, atau pemuda, atau pemilik bahasanya gitu kan. Selain pemilik, kemudian investor, pemodal, itu ada pihak lain yang di dalam internal perusahaan itu juga berkaitan, yaitu ketenaga kerjaan, karyawan, pekerja. Karena tadi ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan karena adanya kondisi COVID-19, maka berpotensi perusahaan itu mengalami kebangkrutan, penutupan usaha, atau bahkan di sisi lain perusahaan tersebut berpotensi dilakukan hanya tadi bisa dibilang dituntut pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya. Itu secara internal dari perusahaan. Lalu secara eksternal, itu hubungan kontraktual di dalam perusahaan tersebut berkaitan dengan prestasi dan non-prestasi. Artinya saya katakan begini, perusahaan atau konteks badan usaha tersebut sebenarnya memiliki dua potensi yang sama. Potensi tidak dipenuhi kewajibannya oleh pihak lain atau mitranya atau partnernya, atau di sisi lain dia juga tidak memenuhi perikatan prestasi kepada pihak lain. Nah, misalkan saya perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan. Karena saya memiliki perikatan dengan pihak luar, maka saya berkewajiban menyuplai bahan makanan itu kepada pihak tersebut. Karena kondisi COVID, saya tidak bisa melakukan prestasi saya sesuai yang diperjanjikan. Atau di sisi lain, saya juga bisa di pihak yang sebaliknya. Dituntut pihak lain atau menuntut pihak lain. Nah, misalkan kalau saya menuntut pihak lain, berarti kan di posisi saya yang mengharapkan prestasi pihak lain. Atau kalau saya di pihak yang memberikan prestasi, maka saya dituntut oleh pihak yang memenuhi prestasi tersebut. Sehingga bisa juga dalam konteks eksternal ini, kreditur, debitur, para pihak, atau pihak ketiga yang berkaitan dengan kontrak yang dilaksanakan. Sehingga ini menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan tersebut kaitannya dengan pemenuhan prestasi dan tidak dipenuhi prestasi tersebut. Sehingga apa? Akibat hukum dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa dilakukan dengan melakukan renegosiasi kontrak atau gugatan dan prestasi atau perbuatan melanggar hukum. Nah, ini bisa dilakukan. Atau bahkan bisa melihat kepada rujukan kebatalan perjanjian. Kebatalan perjanjian ini sebenarnya kalau kita lihat, itu ada beberapa aspek. Yang pertama, tidak terpenuhinya persyaratan yang sebagian lingkungan dalam syarat misalnya perjanjian, itu bisa beraspek kepada subjektif dan objektif. Subjektif itu berkaitan dengan sepakat dan kecakapan, yang itu bisa dilakukan pengajuan pembatalan, atau berkaitan dengan objek atau peraturan yang berkaitan dengan 1320 tersebut. Sehingga itu bisa berpotensi dilakukan kebatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian. Yang kedua, tidak terpenuhnya syarat formil. Syarat formil ini biasanya untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang mengharuskan syarat formil, makanya kalau tidak dipenuhi, maka persyaratan ini menjadi batal. Misalkan kalau dalam perjanjian utang piutang yang berkaitan dengan tanggungan atau fidusia itu harus dibuat oleh akta notaris. Sehingga kalau tidak dibuat oleh akta notaris, maka perjanjian tersebut terpenuhinya syarat batal.
lalu gugatan oleh PGTS atau dengan Auxio Paulina itu bisa dilakukan, atau perjanjian dibatalkan oleh pihak berwenang atau yang berwajib, bisa melalui pengadilan atau pihak yang berkompeten dalam pembatalan perjanjian. Tetapi dalam rilis mengenai COVID-19 itu seperti disampaikan pemerintah melalui Menko Polhukam, bahwasannya dengan COVID-19 tidak serta-merta perjanjian itu bersifat batal. Perjanjian yang mana, kontrak yang mana, saya katakan tadi, perjanjian atau kontrak itu sebenarnya bisa secara internal dan secara eksternal. Kalau secara internal itu bisa mengikat kepada, nanti saya katakan, pihak owner, pemegang saham, investor atau pemodal, baik tenaga kerjaan, karyawan, atau pemerintah, tetapi secara eksternal itu bisa mengikat kepada debitur, kreditur, atau pihak mitra, atau partner, atau lawan perikatan, itu berkaitan dengan prestasi dan prestasi. Sehingga itu yang dikatakan pemerintah melalui Menko Polhukam mengatakan tidak serta-merta saya tafsirkan bahwa COVID-19 itu berkaitan dengan force majeure yang sifatnya itu relatif atau nisbi. Artinya tergantung dari konteks yang dihadapi dalam hubungan para pihak, terutama perusahaan yang melaksanakan kegiatan bidang usaha tertentu. Sehingga saya katakan bahwa apa strategi yang harus dilakukan perusahaan dalam konteks hukum tadi, sebenarnya ada dua hal yang sifatnya tadi internal, eksternal, kemudian berkaitan dengan akibat hukum dan metode penyelesaian sengketanya. Sehingga kalau kita bicara internal, ada pertanggungjawaban secara kontraktual. Kontraktual itu kalau kita lihat skop perusahaannya secara internal, dia harus bertanggung jawab kepada pemilik modal atau owner. Owner siapa? Ya kalau perusahaan perseorangan, dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri atau bertanggung jawab kepada kepentingan sendiri. Tetapi kalau dia bentuknya persekutuan baik perusahaan perdata atau perusahaan firma, bahkan CV, maka dia bertanggung jawab pada para pihak yang terlibat dalam persekutuan tersebut. Sehingga pertanggungjawaban dari perusahaan itu bergantung kepada bentuk dan karakteristik perusahaannya. Kalau ini dari sisi pengelolaan, pemilik, atau pengendali dalam perusahaan tersebut. Kalau dia bentuk PT, ya dia bertanggung jawab kepada pemilik saham. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita konteksnya Undang-Undang PT 40 2007, ya pelaksana. Siapa pelaksana PT berdasarkan pasal 991 adalah direksi yang menjalankan perusahaan. Direksi bertanggung jawab pada siapa? Ya kepada RUPS. RUPS siapa? Ya pemilik, owner saya katakan tadi. Nah ini beda lagi kalau nanti PT atau Komanditer Finance Cup. Jadi sekutu aktif dia bertanggung jawab kepada sekutu pasif. Kalau firma bertanggung jawab untuk semua, bahkan perusahaan perdata ini nanti tergantung dari jenis dan karakteristik bentuk dari perusahaan tersebut. Lalu internal lain adalah pertanggungjawaban secara ketenaga kerjaan. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, ini kan ada kewajiban pengupahan dan segala macamnya. Ini maka ada pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan kan pengupahan itu kan hubungan kontraktual antara pekerja dengan perusahaan. Karena di dalam Undang-Undang nomor 13 2003 di situ dikatakan perusahaan itu adalah bisa orang perorangan, bisa macam-macam bentuknya, tafsirnya luas. Sehingga perusahaan dalam konteks di sini juga memiliki tanggung jawab. Sehingga apa strategi yang dilakukan itu? Sehingga ketika dalam kondisi COVID-19 kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitas bisnisnya karena tidak bisa melakukan bisnis, maka dia tidak bisa memberikan kewajiban yang menjadi hak para pekerja. Nah, ini yang disebut hubungan kontraktual kan. Nah, kontraktual ini menjadi kewajiban. Nah, jadi pertanyaan, ketika terjadi COVID ini, apakah perusahaan juga wajib kalau dia tidak beroperasi, tidak punya kemampuan, sehingga tidak bisa membayar karyawannya. Ini yang ini strategi yang harus dilakukan kaitan dengan ketenagakerjaan karyawan.
Lalu strategi yang berimbas kepada penutupan bidang usaha, kebangkrutan, atau dalam bahasa undang-undang itu adalah undang-undang kepailitan tahun 2007 itu mengenai bankrupt atau kepailitan, karena ada beberapa yang harus dilakukan dalam konteks tersebut. Kalau perusahaan perorangan itu ya kalau dia tutup saja gitu, karena dia bertanggung jawab kepada ya dia diri sendirinya. Nah, nanti untuk urusan ketenagakerjaannya akan diatur secara khusus di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau dia berbentuk macam-macam, sehingga ini secara internal. Lalu secara eksternal strateginya, karena berhubungan dengan pihak luar, pihak di luar perusahaan, itu bisa pihak ketiga, kreditur, debitur, pihak mitra, supplier, kemudian ya pihak yang lain yang terlibat dalam kontrak, siapapun yang terlibat dalam kontrak yang melibatkan pihak di luar internal perusahaan, baik pengurus maupun karyawan, owner itu masuk dalam eksternal perusahaan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Apakah dengan dalih COVID-19 ini, perusahaan tersebut dibebaskan dari kewajiban tanggung jawabnya? Ini dengan prestasi dan prestasi dan akibat hukumnya. Saya katakan tadi, dalam konteks COVID-19 ini sifatnya relatif atau nisbi, bergantung depend on situation. Artinya, dilihat dulu konteks kontraknya. Ya, saya katakan tadi contoh misalkan kita sebagai perusahaan pengiriman jasa. Ketika di suatu tempat itu ada larangan masuk keluarnya suatu pergerakan baik dalam konteks orang, barang, manusia, itu kan sifatnya kan pergerakan pengangkutan, kalau dalam konteks hukum pengangkutan, sehingga ketika kita dilarang untuk melakukan pergerakan itu, maka ini apakah menjadi force majeure atau tidak, sehingga kalau force majeure, apakah para pihak berkewajiban melaksanakan kewajibannya. Nah, ini yang disebut dengan strategi perusahaan tersebut, sehingga dia harus bisa mengantisipasi apakah dalam konteks tertentu dia masuk dalam kategori force majeure ini. Kalau konteksnya COVID-19. Ini berkaitan dengan kewajiban para pihak. Sehingga apa? Akan bisa diantisipasi akibat hukumnya seperti apa. Nah, kemudian penyelesaian sengketa. Nah, ini yang terpenting. Ketika perusahaan dalam konteks tersebut mengalami kondisi yang disebut karena imbasnya COVID, nah ini apakah tadi memenuhi kebatalan perjanjian, ataukah dilakukan renegosiasi kontrak, atau siap menghadapi gugatan. Gugatan ini ada dua, gugatan one prestasi dan juga istilahnya gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Nah ini yang perlu dipertegas. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, mungkin itu pengantar dari saya yang berkaitan dengan strategi perusahaan kaitannya dalam kondisi COVID-19. Jadi saya sampaikan yang perlu dipahami adalah mengenai tafsir mengenai COVID-19 kaitannya dengan dianggap sebagai force majeure. Artinya apa? Karena ini sangat penting, karena dalam kondisi force majeure ini tidak semua pihak atau subjek hukum itu mampu melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban ini kan bisa berdampak kepada ekonomi, bisnis, kemudian segala macam. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika tidak bisa melaksanakan aktivitas secara normal, maka akan menimbulkan potensi-potensi yang sifatnya itu merugikan pihak ketiga atau pihak-pihak lain. Mungkin itu Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta webinar di dalam diskusi interaktif ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ada kurang lebihnya nanti kita bisa diskusi secara mendalam dengan yang ada di seminar ini. Terima kasih.
Iya, iya. Baik, Pak Dr. Yudo, terima kasih atas pengantarnya. Ya, sama-sama, Mas. Baik, peserta webinar kali ini, jadi Pak Yudo sudah memberikan pengantar dari dampak pandemi COVID-19 sampai membahas juga dengan kondisi force majeure sampai akibat hukum penyelesaian sengketa. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan kepada Bapak Dr. Yudo. Halo, sahabat Edu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sambil menunggu ada yang menanyakan, para peserta dimohon untuk melihat akun Instagram kami, yaitu @edu Salman. Di situ banyak kegiatan-kegiatan kita ke depan, dan itu juga bisa menanyakan mengenai klinik hukum. Mungkin ada peserta yang ingin menanyakan sesuatu, mungkin terkait ada tugas atau mau sekedar untuk bertanya di akun Instagram kami di Zaman. Di situ kita bisa saling berdiskusi. Jadi gini, Bapak Ibu rekan-rekan webinar, sebenarnya strategi yang dimaksud di sini sebenarnya kan saya lebih fokuskan mengenai strategi dalam rangka menghadapi itu apa? Karena kan kondisi COVID ini kan yang tidak menentu ini kan kapan berakhirnya, dan juga dengan pemberlakuan kondisi yang sifatnya itu membatasi ruang gerak, baik pertukaran barang, kemudian manusia, atau angkutan itu, maka tentu akan berimbas kepada apa? Berimbas kepada kinerja satu perusahaan. Sehingga strategi apa? Sehingga bisa juga perusahaan itu dalam konteks dirugikan karena tidak dipenuhinya prestasi oleh mitra atau oleh partner atau oleh pihak ketiga. Karena tidak dipenuhi, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, ini yang harus diantisipasi. Atau sebaliknya, perusahaan itu dalam kondisi yang menjadi mitra pihak lain dalam rangka memenuhi kewajiban. Kalau misalkan saya katakan dalam perusahaan tadi, kita perusahaan yang dituntut pihak lain memenuhi kewajibannya. Tetapi bisa juga kita dari segi perusahaan yang menuntut pihak lain memenuhi kewajibannya. Sehingga tuntutan melakukan satu perbuatan atau menerima satu perbuatan dari pihak lain itu secara konsekuensinya akan berdampak kepada kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan tersebut berimbas kepada aspek ekonomi. Nah, Pak, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Baik, nama saya M. Zakia Termidzi, saya dari UMS. untuk kewajiban pemberian upah. Ya, monggo ada yang bertanya. Nah, kan terkait dikeluarkannya
terkait dikeluarkannya Kepres nomor 12 tahun 2020 itu kan menjelaskan kalau misalnya segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu dibatasi. Sehingga Iya. ketika misalnya suatu perusahaan yang mana itu kegiatannya itu konveksi misalnya, ternyata itu dibatasi dengan hadirnya Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, akibat yang ditimbulkan dari dikeluarkannya Kepres itu menyebabkan suatu perusahaan itu akhirnya mem-PHK para karyawan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya langkah terbaik apa sih Pak yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan agar perusahaan itu tidak mem-PHK? Karena kalau misalnya perusahaan mem-PHK para karyawan, nanti karyawan pun jadi bingung seperti itu Pak. Kalau misalnya nanti bekerja mencari duit terus nanti nggak ada, akhirnya mereka bingung mau cari duit dari mana. Nah, sebenarnya langkah apa sih Pak sebenarnya dari suatu perusahaan agar selain dia dapat mem-PHK, mungkin langkah-langkah apa sih Pak selain dari mem-PHK itu tadi? Apakah bisa reschedule perjanjian dengan si kreditor misalnya seperti itu? Mungkin saya butuh penjelasannya Pak Yudo. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Mas Syaki Atimisdi ya ini ya. Iya Pak. Ya, dari UMS tadi menanyakan mengenai ya kalau perusahaan ini tidak jalan, kemudian dampaknya tidak ada keuntungan, kalau tidak ada keuntungan tidak beroperasi, kalau tidak beroperasi nggak jalan, kalau nggak jalan ya nggak bisa bayar karyawan, gitu kan poinnya kan. Kalau nggak bisa bayar karyawan, tentu kan ya berpotensi karyawan itu dirumahkan atau di PHK, gitu kan. Ini sebenarnya tadi saya katakan begini, kalau untuk mengantisipasi seperti itu, saya katakan begini, kita lihat dulu konstruksi perusahaan, walaupun di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan tidak menutup kemungkinan semua sektor lini yang memperkerjakan karyawan yang ada hubungannya itu masuk dalam kategori Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi sebenarnya perusahaan bisa mengambil upaya begini, kalau memang pandemi COVID-19 ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, lalu karena kan time is money kan bagi perusahaan gitu kan. Ketika ini pandemi tidak segera selesai, kalau tidak segera selesai maka aspek bisnis secara ekonomi ini juga tidak bisa jalan. Kalau tidak jalan kan semuanya efek domino kena. Sehingga apa? Langkah yang harus dilakukan perusahaan adalah mereschedule, dalam arti mereschedule mengenai tata kelola perusahaannya. Artinya apa? Seberapa kuat resisten perusahaan itu dalam mengantisipasi COVID-19. Nah, artinya begini, kita yang tahu kan adalah mereka sendiri yang pengelola atau pemilik perusahaan tersebut. Artinya ketika kebijakan PSBB atau apapun namanya yang diberlakukan sehingga perusahaan itu menghitung kekuatan yang dia punya, kekuatan itu dalam konteks finansial. Karena apa? Ketika berkaitan dengan kelangsungan itu bisa eksternal dan internal. Eksternal apa? Manakala perusahaan tersebut diminta pertanggungjawaban prestasi. Prestasinya apa? Ya kalau itu macam-macam. Karena harus memenuhi perjanjian kontrak dengan pihak luar, maka harus melakukan. Tetapi di sisi lain
suplai, misalkan bahan baku tidak ada, kemudian stok tidak punya, sehingga kan berhenti lah. Berhenti inilah ini yang saya katakan tadi bisa dilakukan renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak itu dengan pihak eksternal bisa melakukan upaya reschedule kontrak. Kalau kontraknya harusnya dalam konteks pembangunan satu, misalkan kontraktor dia harusnya 1 tahun selesai, tapi karena ini ada COVID, maka dilakukan renegosiasi. Renegosiasi adalah apa? Mereschedule kembali. Itu secara eksternal. Secara internal, itu bisa kalau berkaitan dengan karyawan, kalau memang itu harus dilakukan dalam konteks pengupahan, maka perusahaan bisa melakukan upaya penundaan pengupahan. Yang ini mana memang itu diatur di dalam ketentuan Undang-Undang tahun 13 tahun 2003 serta di PP itu juga diatur mengenai penundaan pengupahan. Artinya apa? Ketika perusahaan tidak mampu secara finansial memenuhi kewajibannya kepada siapa? Internal siapa? Pekerja, karyawan. Nah, itu dia bisa melakukan penundaan. Nah, penundaan ini kan nanti disampaikan kepada instansi terkait, baik nanti di pemerintah daerah, provinsi. Ini salah satu strategi hukum yang dilakukan perusahaan. Tapi kalau problemnya itu tidak bisanya, dalam tadi saya katakan, tidak bisa mengirim barang misalkan ke suatu wilayah karena wilayah tersebut terkena lockdown atau PSBB, sehingga tidak bisa mengangkut ke sana. Nah, mengangkut ke sana kan juga tergantung dari OP yang dijanjikan. Kalau dia mengangkut bahan makanan, sembako masih bisa, tapi mengangkut bahan tertentu yang tidak boleh lewat, karena ada kebijakan itu, maka dilakukan renegosiasi kontrak. Itu salah satu upaya. Sehingga bisa dilakukan secara internal dan eksternal, bisa dari aspek ekonomi, bisa dari aspek ketenagakerjaan, atau dalam aspek yang lainnya. Kalau itu saya Mas Zaki Atrimitsi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo kalau yang lain ada, silakan. Ya, Pak Yudo. Saya dengan Dayu, Pak Yudo. Ya, Mas Dayu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, Pak Yudo ya. Alhamdulillah masih bisa bersua. Iya, udah lama ya Pak, udah berapa tahun nih nggak bersua nih Pak. Itu ya Pak Yudo. Terkait dengan adanya tadi ya Pak, reschedule penundaan pembayaran gaji, kemudian mendekati hari raya Idul Lebaran ini, nanti kita akan berbentrokan dengan undang-undang ketenagakerjaan nggak Pak? Kira-kira nih Pak. Gitu. Ya, mohon maaf, bisa diulang Mas, mungkin sinyal ini agak-agak ada kendala sinyal. Halo? Bisa dengar saya ya, Bapak Ibu? Banyak 350 orang. Hasilnya harus menjadi bahan evaluasi. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke, Mas siapa tadi? Saya jawab ya. Jadi memang gini, sebenarnya kalau kaitan itu kan apapun jenis bidang usaha itu kan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Jadi kalau kita lihat itu terutama berkaitan dengan pengupahan. Jadi kita bersamakan dulu persepsi kita bahwa pengupahan itu kan sebenarnya kan berkaitan dengan hak yang diterima oleh karyawan atau pekerja dari perusahaan.
Sebenarnya kalau hubungan antara pekerjaan dengan undang-undang tenaga kerjaan jelas sebenarnya kan antara pekerja atau yang disebut dengan karyawan itu jelas berhubungan dengan yang namanya hubungan secara kontraktual ya. Jadi kembali lagi ada hubungan kontraktual. Kontraktual itu sebenarnya nanti kan mengarahnya ke perselisihan hak. Perselisihan hak itu sebenarnya adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak atau adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, kemudian perjanjian kerja bersama atau perjanjian peraturan perusahaan. Sehingga kalau saran saya sebenarnya kan itu masuk dalam ranah mengenai hubungan ketenagakerjaan antara karyawan dengan perusahaan. Sehingga hubungan itu kan berkaitan dengan ini perbedaan tafsir mengenai pelaksanaan atau penafsiran peraturan undang-undangan, perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan. Lah, kita sepakati dulu rule dari peraturan yang diterapkan perusahaan seperti apa. Tentunya ketika peraturan perusahaan itu diberlakukan. Maaf, kan sekarang banyak prakteknya, mohon maaf, yang disebut dengan kerjanya itu juga dalam bahasa Jawa oglangan ya, sehari masuk, sehari tidak. Nah ini kan tentu diatur juga dalam peraturan perusahaan. Nah artinya apa? Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ini sifatnya kan kontraktual. Sehingga ketika ini ada penyamaan persepsi, ada kesepahaman, selama, mohon maaf, karyawan, tenaga kerja, buruh itu bisa menerima, maka ini bisa dilaksanakan. Selama perjanjian, kalau kita ingat di asbabun nuzulnya itu kan 1320 tidak bertentangan dengan peraturan undang. Artinya apa? Ketika menyusun perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja, menyusun peraturan perusahaan, itu tentu karyawan dilibatkan. Sehingga apa yang disepakati tentu sudah dipahami dan diamini oleh pekerja sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Sehingga ketika nanti pertanyaannya apakah di rumah makan sehari atau seminggu 2 kali atau 3 kali, itu sudah dalam tanda kutip disepakati. Karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Dan inilah dalam hubungan kontraktual antara perusahaan dengan pekerja. Kalau konteksnya tadi dengan karyawan dan kerja. Bahkan terkait dengan pemberian uang upah pesangon, mohon maaf, pemberian upah atau penundaan pemberian upah tadi, Mas Dahil. Monggo kalau ada feedback Mas Dayi. Iya Pak. Jadi itu ya Pak ya, nggak ada masalah ya terkait itu. Ya. Namun terkait dengan kebijakan Menteri BUMN beberapa waktu yang lalu kan ada instruksi bahwa untuk beberapa pejabat strukturalnya, direksinya, untuk pemberian THR potong 50% gitu kan Pak. Ya. Nah, ya. Itu kalau bisa atau memang sudah anu ya Pak, artinya gini Pak, 50% maka akan penundaan 50% di belakang atau memang sudah inkrah gitu ya, udah dalam arti sudah diputus, jika memang sudah 50% ya sudah gitu. Ya. Jadi ini Mas, tadi mungkin di salah satu instansi kita ketahui itu kan secara private kan masuk dalam lingkup, bukan sebagian mungkin pemerintah. Konteksnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 2003. Memang di dalam Undang-Undang tersebut itu
di pasal 5 ayat 1 PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu ada pemotongan upah itu bisa dilakukan itu maksimal 50%. Oh. Iya. Itu. Cuman gini, Mas Dayu, Iya, Pak. baik case ya. Misalkan begini, kalau misalkan ada karyawan atau sebagian atau bahkan seluruhnya itu tidak menerima, maka ini kan menjadi ranahnya menjadi konflik atau sengketa yang disebut dengan perselisihan yang timbul karena tadi apa? Bisa karena tidak dipenuhi hak karena perbedaan tafsir pelaksanaan peraturan perundangan. Peraturannya mengatakan 50%, tafsirnya mungkin kan maksimal, paling banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa perusahaan mengambil 50%, nggak 40, nggak 30? Nah, ini kan harusnya didasarkan kepada kondisi, keadaan. Atau memang sebelumnya peraturan direksi, kalau saya kata di BUMN, itu ada yang mengatur pemotongan atau istilahnya penundaan atau mungkin pemotongan upah itu dalam peraturan dilakukan maksimal, misalkan dia 50% mengacu mutatis mutandis di peraturan itu. Sehingga kalau ini terjadi sengketa ketidaksamaan persepsi, maka sebenarnya pekerja, karyawan bisa menggunakan haknya. Haknya itu kan tadi saya katakan itu bisa melalui bipartit. Ini antara karyawan dengan perusahaan dalam konteks BUMN kan itu kan dilakukan mediasi. Sehingga kalau tidak bisa dilakukan mediasi, maka sesuai dengan undang perselisihan perindustrian itu kan bisa mengajukan gugatan sebenarnya. Ya, tapi kan monggo aja kan, artinya itu hak dari karyawan. Kalau memang dia merasa ini kontraktual, maka saya katakan kontraktual kan sehingga yaitu boleh mengajukan gugatan manifestasi atau ada perbuatan melawan hukum. Yang melanggar hukum yang dilakukan oleh siapa? Perusahaan-perusahaan dalam konteks ya tadi katakan BUMN tadi. Kalau saya itu Mas Dayu. Ya, mungkin untuk menghindari konflik itu apabila penerapannya kita buat secara proporsi antar masing-masing personal karyawan mungkin itu lebih tepat mungkin ya Pak ya pemberian Ya, upahnya ya, gitu ya. Artinya disesuaikan dengan kondisi dan juga sepakatan kalau dalam konteks perusahaannya nggak terlalu besar, kompleksitasnya nggak terlalu besar, rumit kan lebih mudah sebenarnya mengatur kan. Ya sudah dalam kondisi COVID seperti ini, kalau ini ya Anda tetap saya hitung masuk kerja tapi shift-nya dikurangi misalkan. Sesuai dengan mungkin kalau hari normal dia 8 jam kerja, sesuai dengan dia mungkin karena ya mohon maaf, ada beberapa klien kami itu juga misalkan dia buka restoran kan. Karena kondisi COVID kan tidak sebanyak hari normal, sehingga dia menerapkan ini karyawan masuknya harusnya 1 hari penuh, mungkin dibuat shift setengah karena menghindari. Nah, selama itu dibicarakan dan dianggap itu menjadi suatu kontraktual antara dengan pekerja itu boleh kalau saya Mas. Siap. Baik Pak Yudo, terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih Mas Dayu atas feedback-nya. Mohon maaf, tadi keluar sendiri. Mohon maaf. Iya. Baik, tadi sudah terjadi diskusi antara Pak Yudo dengan Mas Dayu mengenai problematika perusahaannya. Kali ini, apakah sahabat itu ingin menanyakan lagi kepada Pak Yudo? Ya, mohon diulang Mas, Mas sinyalnya agak terhambat. Ya Pak. Ya. Halo Mas Dayu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Yudo. Jadi memang alangkah baiknya memang melalui serikat pekerja kita diskusikan untuk supaya tidak terjadi konflik gitu ya Pak ya.
kan poinnya di konflik ini kan, karena ini kan perselisihan hak ya, yang timbul karena tidak penuhinya hak karena perbedaan tadi. Perbedaan itu bisa pelaksanaan atau penafsiran undang-undang tadi. Nah, kadang tafsirnya kan beda antara karyawan dengan perusahaan kan sama tetap beda. Beda itu bisa menjadi salah satu perselisihan perindustrian atau penafsiran terhadap perjanjian kerja. Nah, tafsirnya ini kan juga berbeda gitu kan. Atau perjanjian kerja bersama atau bahkan peraturan perusahaan ketika dibuat itu kan antara kemauan perusahaan dengan karyawan. Gap inilah yang sebenarnya kalau dalam konteks hari ini harus diminimalkan. Ketika ada kepentingan, motif yang berbeda, ini kan menjadi sumber konflik di hubungan perindustrian kan. Intinya kan seperti itu kan. Ya, Betul. seringkali saya seringkali mengatakan, lo kan nggak mau perusahaan itu nggak mau juga rugi kan gitu kan. Iya, betul. Tapi juga karyawan bagaimanapun juga ada hak yang harus dia dapatkan juga. Gitu kan. Jadi harus bisa memahami kalau saya. Kalau misalkan dari berbagai istilahnya sumber itu mengatakan kondisi seperti ini kan nggak ada semua perusahaan yang happy itu kan, semua unhappy gitu kan. Nah, cuman bagaimana unhappy itu bisa dipahami oleh karyawan. Semuanya saya rasa semua tidak merasa bahagia dalam kondisi seperti ini. Semua lini, terutama yang dunia perusahaan itu terutama yang berimbas. Gitu. Banyak juga ada Mbak Tanti, ada Marsa. Ya, Pak ya. Iya, Mbak Tanti. Halo Mbak Tanti. Ada Marsa Maurila. Oh. Iya. Ya, sebenarnya banyak alumni nih Mas Dayu ini. Iya, Pak. Mas moderator, monggo saya kembalikan lagi. Baik Bapak Dr. Yudo sudah memberikan ramuannya kepada partisipan. Sampai ngakak saya Pak di sini Pak. Gimana? Kan sampai ketawa dengan diskusi Bapak dengan Mas Dayu. Seru sepertinya. Ya, enggak ada yang lain silakan. Baik sahabat Edu, sambil menunggu pertanyaan, silahkan menfollow akun Instagram Edu Salman karena di situ banyak aktivitas Edu Salman, kegiatan-kegiatannya, dan untuk mungkin mahasiswa bisa menanyakan ke klinik hukum ataupun yang lainnya. Jadi kalau saya di dalam kondisi ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengantisipasi saja. Jadi bisa juga kita itu dalam posisi yang dirugikan atau kita dalam kondisi yang merugikan sebenarnya. Merugikan itu artinya ketika kita dalam COVID-19 ini itu tidak atau belum mampu memenuhi prestasi. Hingga ketika kita belum atau tidak mampu memberikan prestasi, tentu prestasi kita dianggap oleh partner atau mitra itu bisa force major, bisa juga. Tapi bisa juga ditafsirkan juga tidak. Ini karena one prestasi gitu kan. Nah, karena apa? Saya katakan tadi, kita melihat case-nya dulu. Nah, sekarang begini, case-nya itu misalkan kalau
kita dalam konteks di daerah atau di wilayah yang tidak menerapkan PSBB, tentu ini tidak jadi kendala kalau itu memang bisa dilakukan. Tetapi ketika kita di kota dengan tempat yang menerapkan PSBB itu tentu ketidakberdayaan kita karena kondisi itu bisa dikategorikan force majeure. Tetapi bisa juga tidak kalau itu memang dibutuhkan pengorbanan yang lebih dari salah satu pihak dalam rangka memenuhi prestasi tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga setiap case itu akan berbeda penanganannya, implementasinya. Jadi tidak bisa disamakan case-nya gitu kan. Ya, kalau misalkan beda, misalkan kita kontrak dengan para pihak, ternyata mitra kita, mohon maaf, positif terkena COVID-19. Sehingga dengan positifnya dia tidak bisa melaksanakan prestasi seperti yang kita laksanakan. Pertanyaannya, apakah prestasi yang tidak bisa itu masuk di dalam kategori force majeure, sehingga itu harus dalam konteks diberlakukan force majeure tersebut, sehingga tidak ada tuntutan para pihak atau renegosiasi kontrak kemudian, atau bahkan melakukan upaya-upaya yang lain. Nah, artinya apa? Mohon maaf, kalau ini berkaitan dengan case tertentu, karena ini sifatnya relatif dan nisbi, juga sebenarnya tergantung dari case yang kita hadapi. Player barang, kemudian ngomongin barang, tidak bisa karena lokasinya tidak bisa. Kalaupun bisa masuk, itu harus dengan ekstra effort yang besar, prestasi yang besar dari salah satu pihak. Misalkan kita mendesak aparat karena kalau barang ini tidak dikirim, maka akan terjadi bla 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 bla. Karena kita mengirim misalkan bahan produk makanan, kalau tidak segera dikirim, usahakan misalkan beras, gula, kalau kita taruh di gudang kelamaan melebihi batas waktu yang normal, maka ini kan bisa dilakukan dengan effort, dengan prestasi yang signifikan dari salah satu pihak. Nah, sehingga dengan surat misalkan pengantar dari Polres, dari pihak berwajib berwenang, sehingga ini bisa dilakukan. Maka ini disebut relatif. Tetapi kalau memang tidak bisa benar-benar, mohon maaf, kalau case-nya seperti di Italia, di Spanyol, yang sudah kondisinya tidak memungkinkan lagi, ini diangkat juga force majeure, sehingga tidak ada tuntutan para pihak. Ini yang sebenarnya strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi prestasinya. Sehingga apa? Potensi-potensi ini bisa juga kita di-challenge gitu kan. Sebenarnya kita mampu, menurut ukuran normal mampu, atau bisa melaksanakan prestasi itu dengan sedikit effort, tetapi tidak kita lakukan dengan alasan tadi. Saya nggak mau keluar karena nanti takut COVID, sehingga supir saya tidak bisa, sehingga bla 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 bla. Ini tergantung case sebenarnya. Sehingga nanti tafsir-tafsir ini bisa juga perusahaan itu dalam tanda kutip menggugat, menuntut prestasi, atau digugat sebaliknya itu kan. Karena dianggap para pihak tertentu ini relatif masih bisa dilakukan gitu kan. Karena ada penghasilan dari pemerintah misalkan untuk produk-produk tertentu, BBM, kemudian sembako, alat kesehatan, tapi di luar itu apakah? Nah, ini kan tergantung dari tafsir para pihak tadi. Nah, ketika apakah dilakukan renegosiasi kontrak atau dilaksanakan dengan effort yang lebih. Effort yang lebih itu misalkan, kalau debitur sakit, kan tidak boleh dituntut hutang, membayar hutang. Tapi kan prakteknya, sakit pun tidak menghalangi seseorang untuk membayar kewajiban bayar hutang. Mohon maaf, saya katakan, bank itu kan tetap menuntut pembayaran. Kecuali, banknya memberikan pelonggaran, ya sudahlah, kita di-reschedule lagi. Atau yang sakit tetap punya itikat baik, saya tetap sakit walaupun sakit tidak bekerja, tetap membayar hutang. Karena dia butuh effort yang besar. Sebenarnya sakit bisa dikategorikan force majeure yang relatif atau bisa dilakukan tapi dengan catatan tertentu gitu kan. Itu kalau menurut saya. Jadi poinnya adalah di situ yang perlu Bapak Ibu atau rekan-rekan
webinar ini memahami, sehingga langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kondisi perusahaannya itu mengalami kondisi seperti ini. Tapi nanti tetap disesuaikan dengan tadi struktur dan karakter dari perusahaan yang tadi saya katakan, ada usaha perorangan, kemudian persekutuan perdata, firma, CV, PT, ini semua tergantung dari karakter perusahaan. Sehingga akan berbeda-beda treatment-nya ketika menghadapi masalah COVID-19. Monggo kalau ada yang lain, atau ya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Yudo atas formula-formulanya. Mungkin ada sahabat Edu yang ingin menanyakan kembali kepada Bapak Dr. Yudo. Silakan. Tapi yang paling banyak persoalan itu sebenarnya nanti berkaitan dengan aspek internal, khususnya berkaitan dengan ketenaga kerjaan rekan-rekan Edu Salman. Sehingga itu yang menurut saya perlu diwaspadai, atau paling tidak perlu fokus untuk diselesaikan, karena kondisi seperti ini mungkin yang banyak terimbas itu adalah aspek perusahaan tersebut, terutama di bidang ketenaga kerjaan. Itu yang menurut saya perlu mendapat perhatian serius kalau saya. Karena itu menyangkut hajat hidup kurang banyak, sehingga mati hidupnya perusahaan itu juga nanti bergantung dari kondisi tersebut. Tapi saya rasa kalau kondisi seperti ini ya tidak banyak juga orang yang menuntut pemenuhan prestasi sampai dibawa ke pengadilan. Ya kalaupun ada nanti mungkin itu istilahnya kasuistis sih. Semua memahami dalam kondisi seperti ini itu istilahnya membawa dampak yang kurang baik bagi setiap pihak. Itu yang perlu dipahami. Monggo, kalau ada yang lainnya, sahabat Edu. Ada, silakan. Baik, sahabat Edu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Bapak Dr. Yudo? Anda, silakan. Kayaknya kalau bulan puasa agak lemes ini. Mungkin ke depan kalau menyelenggarakan ini mungkin menjelang buka puasa aja sambil ngabuburit mungkin biar pada semangat ya Pak ya. Iya, sambil background-nya diganti es buah atau es teler nanti. Pak Dr. Yudo, mungkin kan kami tampung itu masukannya. Iya, ya, jadi mungkin menjelang buka, jadi kita sama-sama diskusi mungkin sambil nunggu buka puasa. Seru juga itu. Monggo kalau ada yang lainnya. Mas Alvan, apakah mau bertanya? Baik, sahabat Edu yang budiman,
Tadi sudah dijelaskan juga mengenai apa langkah-langkah strategi bagi perusahaan di masa COVID-19 oleh Pak Yudo, bagaimana antisipasinya oleh pihak yang dirugikan ataupun yang merugikan. Pada intinya yaitu di dalam diskusi ini, di webinar ini, yaitu lihat case-nya terlebih dahulu di situasi COVID-19. Karena setiap case itu berbeda penanganannya. Karena juga perbedaan tafsir perjanjian kerja, dan juga kalau boleh saya ulangi, konsep force majeure itu yaitu diantaranya yaitu suatu hal yang tak terduga dan keadaan yang memaksa. Jadi diantaranya yaitu suatu hal yang tak terduga itu adanya peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, bukan sesuatu yang periodik dan rutin, dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Lalu keadaan memaksa yaitu di luar zona kemampuan untuk dikendalikan, dan adanya peristiwa yang tidak mungkin dihindari atau tidak ada langkah wajar yang diambil yang menyebabkan musnahnya barang yang diperjanjikan. Dan juga adanya peristiwa yang menjadi penghalang atau terlarang, sehingga kewajiban tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Yudo? Ya, mungkin untuk review aja. Pada prinsipnya, COVID-19 ini yang perlu dipahami oleh dunia usaha adalah ketidakpastian unpredictable situation ini yang harus diantisipasi, sehingga potensi-potensi permasalahan hukum itu bisa dieliminir, walaupun tidak bisa dihindari, tapi bisa dieliminir sehingga bisa menentukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki skala yang cukup besar, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan, finance, kemudian aspek yang lainnya ini perlu diperhatikan. Sehingga langkah-langkah strategis apa yang itu dilakukan, seperti saya katakan tadi, itu bisa menggarisbawahi kebijakannya bisa sifatnya internal dan eksternal. Sehingga kebijakan eksternal itu nanti berkaitan dengan pihak ketiga, pihak kreditur, pihak debitur, atau bahkan pihak mitra. Nah, kemudian untuk kebijakan yang sifatnya internal itu harus dilakukan. Jadi pada prinsipnya perusahaan itu memiliki dua problem, yaitu problem internal dan eksternal. Kalau internal saya dikatakan ketika perusahaan atau kegiatan usaha itu berhenti, maka ada tanggung jawab yang harus dipikirkan secara internal. Tadi katakan dari aspek ketenagakerjaan pegawai, dari aspek pemilik modal dalam konteks owner ini perlu juga dipikirkan. Lalu dari aspek eksternal bisa dengan pihak ketiga, debitur, kreditur, atau pihak mitra, bahkan kalau dalam konteks perusahaan yang luas itu bisa distributor, kemudian supplier, ini perlu juga dipertimbangkan. Sehingga langkah-langkah yang diambil tentu berdasarkan tadi saya katakan setiap perusahaan bisa mengambil case apakah ini masuk dalam kategori force majeure sehingga perusahaan bisa lepas dari tanggung jawabnya atau perusahaan tetap dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kategori kondisi yang terjadi saat ini. Mungkin itu sahabat Edu Zaman dan juga moderator yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa atau menambah cakrawala Bapak Ibu di bidang perusahaan khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 dalam konteks strategi hukum apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sehingga itu yang tadi saya sampaikan. Monggo Mas moderator. Baik, Bapak Dr. Yudo, terima kasih sudah menyampaikan beberapa wejangan kepada para partisipasi sahabat Edu Salman. Dan saya sebagai moderator memohon maaf kepada sahabat Edu
karena terkendala jaringan, karena di HP saya pada ngechat, karena juga situasi seperti sekarang memang jaringan nomor satu. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Ridho yang sudah mau menjadi pembicara di webinar kali ini. Dan terima kasih juga terhadap para sahabat Edu yang sudah menyempatkan pada kegiatan webinar kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semuanya. Semoga peserta webinar EduSam sehat selalu dan segera pandemi ini segera berakhir. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, mohon izin saya live dulu. Oke, Ya, Pak. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coprote. Sampai bersama ini. Lagi dulu metu. Jadi tak NY bisa. NY. Teman-teman SMT kan